Halo Sobat One Pride, saya Max Metino bersama saya di After Fight One Pride 70. Di After Fight ini kita punya 4 nominasi ya, yaitu The Best Fight, Best KO, Most Promising Fighter, and Best Debutan. Oke, Best Fight-nya siapa? Dia adalah pertarungan antara Faisal Lasse berhadapan dengan Ade Permana. Kemudian Best KO yaitu adalah Wira Swandi Gea. Kemudian Most Promising Fighter dia adalah Tridiva Christophorus Tarigan. Dan Best Debutan Matthew Jeremy. Oke, kita akan langsung melihat ke Best Fight, yaitu pertarungan yang sangat sengit antara Faisal Lasse dengan Ade Permana ya. Pertarungan diawali pada saat di awal ronde pertama, keduanya bermain sangat hati-hati ya. Mereka masih menjajaki kekuatan masing-masing. Dan di sini Ade terus menekan ya, tapi tidak melancarkan pukulan. Dia hanya membaca kekuatan atau reaksi dari Faisal Lasse. Sementara Faisal Lasse dia juga sama, dia menunggu gerakan dari Ade Permana. Jadi waktu di ronde ke-1 keduanya memang kurang aktif ya. Walaupun di ronde 1 ada bantingan yang dilakukan Faisal Lasse, tapi mereka berdua melakukan scrambling ya. Dan Ade Permana berhasil untuk ke posisi keluar dan ke posisi top di situ ya. Dan Ade Permana dengan agresifnya melakukan ground and pound di ronde pertama ya. Di situ Faisal Lasse cukup kewalahan menghadapi agresivitas dari Ade Permana di akhir ronde pertama ya, dengan serangan-serangan lutut yang agresif. Ade Permana menggunakan jab untuk mengukur jarak. Ini yang saya katakan tadi, percobaan takedown dilakukan. Belum berhasil, iya. Kembali. Masih terus merangkak maju Faisal Lasse. Tetapi masih bisa di defense baik oleh inilah game plan dari Faisal. Betul. Seperti itu, bermain tadi di bawah. kalian dia Ya. Satu suplex sepertinya akan dilakukan lagi. belum Belum berhasil dengan baik. Iya. Dikembalikan oleh Ade Permana, Bung. Malah terbalik, Bung. Ade Permana cukup baik melakukan counter ya. Betul, melakukan tegar dan juga ground and pound. Kita lihat Ade Permana sedang ada di posisi yang diuntungkan saat ini. Diuntungkan tentunya, cukup cat. Keras Satu tadi. pukulan dari keras dari Ade Permana. Berbahaya. Tubi-tubi. Tampaknya Lamran tidak percobaan leg kembali dilakukan oleh Faisal Lasse. Ya. Masih diganggu Ade Permana. Di bawah 1 menit di ronde pertama ini, Bung. baru terjadi saling tukar-menukar pukulan, Bung. Betul, Bung. Di awal ronde bermain sangat lamban, ketika sudah ada serangan bermain sangat cepat dua fighter ini, Bung. Karena Ade Permana begitu melihat pukulan dia masuk, dia beruntun, Bung, melakukan Betul. penyerangan. Itu salah satu strategi yang baik. Defense yang baik dari Ade Permana menahan tangan dari Faisal Lasse dan juga mengganggu dengan pukulan-pukulan ke arah kuping dari Faisal Lasse. Masih belum berhasil Faisal Lasse mencoba mendekatkan badan. Kita lanjut ke ronde kedua ya. Pada saat di ronde kedua Ade Permana tetap dia yang menekan ya. Dia terus menekan Faisal Lasse. Faisal Lasse dia berada di pinggir ring, sedangkan Ade Permana terus menekan dari area center atau tengah ring. Dan di sini Faisal Lasse kelihatan berusaha untuk membalas kekalahan dia di ronde pertama, ketinggalan poin di ronde pertama. Dia langsung menyerang dengan agresif, melakukan pukulan dengan sekuat tenaganya ya. Tapi di sini dengan sigap Ade Permana bisa menghadapinya ya di situ. Dan kemudian Faisal Lasse di ronde kedua berusaha untuk melakukan single leg takedown yang dilakukan di cage ya, di cage. Di sini scrambling dan Ade Permana sangat sulit untuk di takedown. Ya, dia terus sangat aktif dalam melakukan clinch dan serangan-serangan lutut dari Ade menyebabkan teknik-teknik takedown dari Faisal Lasse menjadi mentah. Kemudian setelah itu di ronde kedua akhir, di sini kelihatan bahwa Faisal Lasse belum banyak
melakukan agresivitas untuk melakukan takedown karena dia merasa sangat sulit untuk melakukan takedown terhadap Ade Permana ya. Kita bisa melakukan itu dia. Serangan dilakukan oleh Faisal. Percobaan clinch menekan Ade Permana ke cage. Apakah kali ini berhasil? Mau? Diantisipasi oleh Faisal. Satu shot tidak dilakukan. Tidak ada setup, Bung. Langsung saja Langsung tubruk, Bung. Langsung masuk dia. Apakah ini juga sebagai tanda frustasi dari Faisal Lasse yang gagal berkali-kali melakukan takedown, Bung? Betul, ya. Kembali defense yang baik dari Ade Permana. Masih terus di drive oleh Faisal Lasse, Bung. Betul sekali, tapi Semangat pantang menyerah dari champion kita. Nah, kemudian masuk di ronde ketiga. Di sini Faisal Lasse makin agresif. Dia berusaha untuk membalikan keadaan dan dia melakukan double underhook clinch fighting dan mencoba membanting Ade Permana. Di sini berhasil ya. Faisal Lasse berhasil mengajak pertarungan ini ke bawah yang melakukan takedown dan kemudian berusaha untuk melakukan ground and pound. Sedangkan Ade sangat sulit sekali dikontrol ya. Ade terus berusaha untuk melakukan escape di sini. Melakukan escape dan berusaha untuk bangun. Faisal Lasse dengan sigap melakukan takedown lagi ya, mengontrol kakinya dan melakukan ground and pound terhadap Ade Permana ya. Ade Permana terus berusaha untuk bangun, akhirnya dia berhasil bangun di sini dan di sini Ade melakukan takedown defense dengan cukup baik ya. Dia menahan serangan-serangan terus dari Faisal Lasse. Nah, Faisal Lasse memang dia tahu bahwa dia sudah tertinggal poinnya ya, dan dia berusaha untuk menyerang semampu mungkin dengan kekuatan dia dan melakukan single leg takedown dan leg trip yang menyebabkan lagi-lagi di Ade Permana terjatuh ya di ronde ketiga. Pada saat itu Faisal Lasse langsung melakukan ground and pound dengan sangat agresif. Memang Ade Permana memiliki takedown skill yang luar biasa. Dia segera bangkit ya, bangun. Dan kemudian di sini Ade terus menekan Faisal Lasse dengan tendangan-tendangannya, dengan pukulan-pukulannya ya, yang sangat aktif, sangat agresif. Dan tanpa diduga Ade melakukan single leg takedown di ronde ketiga, melakukan takedown terhadap Faisal Lasse. Ini sangat luar biasa ya, karena Faisal Lasse kita tahu adalah pegulat tertangguh di kelas atom, tapi berhasil di takedown oleh Ade Permana dengan single leg takedown yang sangat tepat dan akurat. Dan di sini Ade mendapatkan posisi yang sangat dominan, yaitu ground control dari posisi back mount. Nah, di sini Ade mengambil kesempatan untuk melakukan teknik rear naked choke ya, dan melakukan ground and pound dengan elbow. Sangat aktif sekali Ade serangan-serangan ground and pound. Beberapa kali percobaan rear naked choke dan akhirnya Ade berhasil melakukan teknik rear naked choke di ronde ketiga terhadap Faisal Lasse ya. Ini memang luar biasa ya, comeback yang luar biasa dari seorang mantan juara yaitu Ade Permana. Hasil ya, Ade Permana dalam percobaan takedown kembali single leg. Apakah berhasil? Berubah menjadi clinch. Kita lihat ada gangguan-gangguan dari Ade Permana. Ade Permana melebarkan kuda-kudanya, Bung. Ya, double underhook, Bung. Iya, bantingan yang cukup baik. Baik. Tim dari Faisal Lasse ini, Bung, sepertinya, Bung. Betul. Berarti belakang kepala. Akhirnya berhasil, Bung. Iya. Iya, ini dia ground and pound. Ground and pound dilakukan oleh Faisal. Kita lihat bagaimana Faisal bisa menyelesaikan ataukah Ade Permana bisa keluar dari serangan-serangan Faisal Lasse. Ground and pound yang cukup keras dari Faisal. Sebaliknya Ade juga cukup tenang, Bung. Berbahaya pukulannya. Betul. Kembali clinch didapatkan. Apakah ada... Kita lihat apakah defense yang dilakukan Ade Permana berhasil kali ini. Kita masih melihat. Berhasil, Bung, defense dari Ade. Faisal. Ini yang sebenarnya dilakukan Faisal ya. Percobaan kembali single leg takedown dan berhasil. Kita lihat apa yang dilakukan Faisal saat ini. Iya, mencoba mendapatkan posisi. Berputar, Ade Permana cukup baik juga. Langsung. Hampir gol. Sudah tengah ronde ketiga.
ada. Ya, Satu takedown dilakukan oleh Ade dan berkata pada double back. Iya. Double back. Kita lihat apa Posisi yang lebih menguntungkan. sudah mendapatkan kaitan dan berhasil. Apakah reflection Areoki kita lihat masuk? apakah masuk ataukah berhasil bertahan di Bali, Bung? Kita lihat apa coba Masih bersiap bertahan. dari Ade Permana. Iya, masih Apakah sang bertahan. juara bisa mendapatkan tahtanya kembali di sini, Bung? Ground and pound dilakukan Ade Permana saat ini, Bung. Ground and pound dilakukan Ade Permana saat ini. Ground and pound. Faisal Ate hanya bertahan. Sang pemilik tahta hanya bertahan saat ini. Berbahaya, Mantan Bung. juara kita memberikan tekanan-tekanan dan sepertinya memberikan pelajaran kepada sang juara kita. Bung. Iya. Ground and pound terus dilakukan. Satu setengah menit, Bung. Bertubi-tubi. Apakah Faisal Ate bisa bertahan, Bung? Satu percobaan rear naked choke tentunya dilakukan oleh Ade. Apakah berhasil? Apakah berhasil? Kita lihat. selesai, Bung. Oke, kita sekarang beralih ke best knockout. Best knockout di sini didapat oleh Wira Swandigea. Ya. Pada saat itu Wira Swandigea berhadapan dengan Alpin Putra Pinem. Ya. Di sini bisa dilihat bahwa Wira Swandigea ini lebih aktif. Dia terus menekan dengan tendangan-tendangannya, ya, dengan pukulan-pukulannya yang tepat sekali mengenai rahang. Ya. Kemudian begitu kena pada saat pukulan pertama, sebenarnya Alpin tuh sudah tak sadarkan diri. Tapi sebelum dia terjatuh, itu Wira Swandigea itu menghujani lagi dengan pukulan-pukulan yang mengenai area kepala atas dari Alpin Putra Pinem. Dan perlu diketahui, walaupun di sini Wira Swandigea mendapatkan best knockout, tapi di sini Wira Swandigea juga mengalami cedera pada metakarpal tangan kanan di jari manisnya, ya, yang mengalami cedera patah tulang di situ. Karena begitu kerasnya pukulan yang menyebabkan KO, ya, menyebabkan Alpin Putra Pinem langsung tersungkur seperti pohon roboh, ya. Tapi di situ damage yang cukup besar diterima oleh tangan dari Wira Swandigea. Kita langsung beralih ke berikutnya adalah most promising fighter. Oke, most promising fighter di sini adalah petarung yang sudah masuk ke final contender, yaitu Tridiva Christophorus Tarigan. Di sini Tridiva Christophorus Tarigan yang rekornya itu sangat baik sekali, ya, belum terkalahkan. Di sini menekan Ajul Di Hamro dengan gerakan ciri khasnya, ya. Sebelum menyerang dia akan mengangkat satu kaki kiri, menyebabkan Ajul ini terintimidasi. Dan pukulan keras yang sangat keras dari Tridiva ini beberapa kali membuat Ajul terjatuh, ya, di sini. Dengan gaya ortodoks, Tridiva, ya, melakukan serangan-serangan yang sangat agresif. Di ronde pertama terus menekan, dan memang terlihat dari powernya Tridiva Christophorus Tarigan ini sangatlah eksplosif. Di sini Ajul memberi perlawanan yang cukup baik, ya. Dia memberi perlawanan yang sengit, dia melakukan counter pukulan di ronde pertama, dan terlihat dari segi teknik Ajul memang cukup baik menguasai tekniknya. Dan pukulan keras memang, ya, yang diberikan oleh Tridiva ini membuat Ajul akhirnya berusaha untuk mengajak permainan ini ke bawah, walaupun Tridiva dengan sigap mengantisipasi takedown yang dilakukan Ajul Di Hamro Simbolon, ya. Dan di situ Ajul terus berusaha untuk melakukan clean fighting untuk mencegah serangan-serangan dari pukulan-pukulan yang keras dari Tridiva Tarigan. Di pertengahan ronde ke-1, terus Ajul berusaha untuk melakukan serangan-serangan berupa clinch fighting
Tapi di sini begitu kuat pinggang ya, kekuatan dari Tridiva membuat Tridiva bisa menjatuhkan Ajul begitu saja ya. Kemudian di akhir ronde ke-1 di sini Ajul nih berhasil mendapatkan takedown terhadap Tridiva. Tapi memang waktu tersisa hanya tinggal 20 detik sehingga Ajul tidak bisa memaksimalkan apa yang didapatkan, posisi yang didapatkan tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sepertinya Bung. Oh, kelas tadi dari Tridiva terjatuh Ajul Di Hamro. Iya. Dan kita lihat masih di bawah Ajul Di Hamro mencoba berdiri dan kita lihat Ajul Di Hamro, Bung. Low kicknya pun demikian juga. Straight cross. Ya, Langsung saja goyang. Mencoba Berbahaya, takedown Bung. kembali Ajul Di Hamro. Belum berhasil pada malam hari ini. Baru saja tadi. Iya. Straight cross tadi. 3 pukulan Coba dari takedown. Tridiva. Belum berhasil. Iya. Ini dia. Apakah Ajul Di terjadi Hamro. ground, Bung? Betul. Kita lihat masih ada clinch, Bung. Iya. Ini dia dua fighter dengan fighting spirit yang luar biasa, Bung. Tidak mau hanya jatuh dan diselesaikan, Bung. Sepertinya kita lihat Tridiva juga menahan kaki dari Ajul Di Hamro ya, Bung, supaya tidak melakukan knee sepertinya, ditahan seperti itu kalau kita lihat dari view kita ya, Bung. Ya. Kita lihat masih terus ditekan Tridiva oleh Ajul Di Hamro, Bung. Ya, Ajul Di Hamro sudah mendapatkan overhander sepertinya. Apakah ada takedown dari Ajul? Malah satu kembali bantingan, Tridiva yang Bung. melakukan takedown, Bung. Iya, satu bantingan yang baik sekali dari Tridiva. Ya. Sebenarnya Tridiva bisa melakukan ground tadi, Bung. Tetapi dia lihat di sini masih terus jual beli pukulan dan mencoba takedown jelek. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Masih. Satu single leg takedown diusahakan Dan tapi saat itu berhasil, Bung. Iya. Kita lihat apakah yang dilakukan oleh Tridiva kita lihat keluar dari kemampuan keadaan ini. grapplingnya ya. Akan Ya. kita lihat juga kemampuan dari Ajul, Bung, dalam hal ini. Betul. Tetapi sudah mendekati detik-detik terakhir iya, ronde pertama 10 ini. detik lagi akan berakhir. Ronde kita pertama. Apakah ada kuncian ataukah harus berlanjut di ronde Sepertinya kedua, Bung? pasti berlanjut, Bung. Masih ada dua pukulan kecil 5 nih, Bung. detik ya, kita hitung. Selesai. Ya. Ronde pertama. Kita beralih ke ronde kedua, di mana di sini kedua-duanya masih fresh, ya. Dan Tridiva juga masih sangat eksplosif dengan melakukan pukulan-pukulan yang keras. Di sini Ajul membeli perlawanan yang sangat sengit, ya, sangat sengit luar biasa. Tridiva dengan agresif melakukan tendangan, melakukan pukulan, ya. Ajul dengan sangat agresifnya dia melakukan counter-counter yang sangat baik ya, berupa jab-jab yang sangat akurat. Di sini Ajul mengetahui bahayanya jika berhadapan dengan Tridiva pada saat striking. Jadi Ajul lagi-lagi mengajak pertarungan ini ke clinch fighting ya di ronde kedua ini, sehingga Tridiva tidak bisa melancarkan banyaknya eksplosif ledakan-ledakan dari pukulan dan tendangan ya di sini ya. Sangat cerdik apa yang dilakukan Ajul. Ya, tapi Tridiva di sini memiliki stamina yang cukup baik, muscle endurance yang cukup baik dalam menghadapi serangan-serangan dari Ajul, dan dia berhasil keluar lagi dan menguasai seperti biasa. Tridiva menguasai center dari arena ya, center of oktagonnya, center dari oktagonnya dikuasai dan terus berusaha untuk melakukan serangan-serangan dia di ronde kedua ini. Oke, di akhir ronde kedua Tridiva lagi-lagi agresif sekali dengan pukulan straight kanannya ya. Dan Ajul juga tidak kalah, dia terus melakukan counter yang sangat baik dengan left hook atau hook tangan kirinya dengan jab-jab yang sangat aktif. Dan Tridiva tentunya dengan straightnya yang menjadi andalan ya, straight dan low kick yang menjadi andalan di sini. Terlihat sebenarnya Ajul di ronde kedua ini sangat baik dalam mengatasi Tridiva ya. Ajul berusaha untuk melakukan takedown di menit-menit akhir ronde kedua, tapi lagi-lagi kekuatan pinggang dari Tridiva berhasil mengatasi dan melakukan reversal sehingga Tridiva berada di posisi top. Ya, kali ini berbeda dengan ronde pertama. Di ronde pertama Ajul berada di posisi atas di akhir ronde, sedangkan di ronde kedua kali ini Tridiva lah yang menguasai top position ya. Walaupun di sini sangat sulit buat Ajul untuk mendominasi dengan ground and pound karena rapatnya gerakan yang dilakukan Ajul Di Hamro Simbolon, tapi Tridiva di sini sangat aktif dalam berusaha untuk melakukan serangan-serangan. Dari
Tridiva tadi. Iya. Oh, uppercut. One two pukulan. Kali ini Tridiva yang tergoyak, Bung. Tetapi dia bisa mereset kembali. Angka kewalahan, Bung. Kalau kita lihat malah dari segi power malah Tridiva yang lebih berbobot sepertinya, Bung. Beratnya masuk malah Iya. powernya lebih Betul. lebih keras ya, Bung. Lebih keras ya. Luar biasa Tridiva. Kita lihat. Ajul berusaha untuk mendekat, merangsak, Bung, supaya Ya, kita tidak lihat. menghindari daya pukul dari Tridiva sepertinya. Ya, kita lihat di sini apakah takedown-nya berhasil dari Ajul di Hamro ataukah Tridiva bisa melakukan defense yang baik, Bung. Betul. Kita Meskipun lihat. Ajul lebih berat, tapi ternyata bobot pukulan Tridiva yang lebih berat ya, Bung ya. Ya. Karena kalau kita lihat Latihan dari powernya kita Iya. lihat di sini berarti Tridiva menjalankan speednya PR lebih dengan kencang, baik, ya. Bung. Speednya lebih kencang, Bung. Speed lebih kencang, lebih cepat, berarti menghasilkan energi yang lebih besar, Bung. Eksplosif, Bung. Lebih eksplosif ya. Ya, kita lihat di sini Ajul di Hamro masih menekan Aha. Tridiva. Apakah Tridiva bisa keluar dari keadaan ini? Tapi Sebenarnya sepertinya juga Ajul juga tidak melakukan, hanya pressing saja, Bung. Belum Betul. kelihatan satu finishing yang cukup berarti di sini. ya kita lihat apakah congkelan dari Ajul ini bisa mengganggu Tridiva. Satu nih Ini ke arah paha dalam ke arah tadi. paha dalam ya. Kita lihat masih terus diganggu Tridiva oleh serangan-serangan dari Ajul di Hamro. Ya. Dan juga Tridiva masih mencoba mencari momen untuk bisa membalikkan keadaan Membalikan ini ya. keadaan ya. Iya, ini dia. Baik sekali. Balas dengan hook kanan tadi. Percobaan takedown dari Ajul belum berhasil. Malah terbalik, Bung. Itu dia. Satu tekanan. usaha takedown dilakukan oleh Ajul Ajul di Hamro ya. Ya, Malah tapi terbalik, Bung. Yang Posisi menyelesaikannya malah Tridiva ya. Bung. iya, posisi yang baik buat Tridiva tentunya ya. Ya, 30 detik terakhir di ronde kedua ini, Bung. Sebaiknya melakukan Half guard saat ground and ini. pound seperti itu, Bung. Sisa-sisa 18 detik ini. Betul untuk mengumpulkan poinnya, Bung. Pengumpulan poin juga, mudah-mudahan juga semoga bisa ada damage gitu kan. Kalau harapan dari coach dari Tridiva ya. Betul. Nah, tadi ada serangan elbow dari Tridiva. 10 detik terakhir apakah Pastinya akan berlanjut, Bung, ke ronde ketiga, Bung. Kita masuk ke ronde ketiga, di mana Ajul berusaha untuk, dia sadar bahwa dia harus mengejar ketertinggalan dari Tridiva ya. Jadi Ajul lagi-lagi berusaha untuk aktif. Kali ini Ajul berusaha untuk menekan. Terus kali ini Tridiva yang mundur ya. Ajul yang menguasai center arena ya, dan dia berusaha untuk merapatkan karena dia sudah sadar bahwa tim sudah memberi arahan bahwa Anda kalah angka, Anda harus terus menyerang, mencari damage atau mencari KO ya di sini, atau bahkan mencari submission di ground fighting. Ya, Tridiva tetap tenang, dia sudah tahu bahwa dia unggul secara poin. Nah, di sini Tridiva tenang dan tetap mau melakukan finish dengan pukulan straight kanannya ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Ajul di Hamro Simbolon dengan agresif di ronde ketiga berusaha untuk menekan. Ya, ini luar biasa sekali Ajul. Nah, Tridiva udah mulai mundur dari Tridiva. Kedua-duanya menerima pukulan dan memiliki rahang yang kuat di antara Tridiva dan Ajul di Hamro Simbolon ini. Percobaan takedown dan lagi-lagi Tridiva memiliki takedown defense yang luar biasa bagus. Dia melakukan sprawl dan kemudian menahan teknik bantingan dari Ajul di Hamro. Di sini Ajul berusaha untuk melakukan takedown single leg ya. Tapi Tridiva melakukan serangan-serangan elbow ya dan mempertahankan posisi berdirinya sebisa mungkin untuk mempertahankan posisinya ya, sehingga dia tidak terjatuh di posisi ground fighting. Cukup lama percobaan yang dilakukan oleh Ajul di Hamro Simbolon, tapi di sini memang Tridiva memiliki balance yang sangat baik dipadu dengan kekuatan pinggangnya, sehingga Ajul di sini sangat kesulitan untuk melakukan takedown walaupun membutuhkan waktu yang lama, tapi dia tidak berhasil di sini. Terbukti bahwa muscle endurance keduanya ini sangat baik. Oke, di sini Tridiva sangat agresif. Dia langsung melakukan serangan-serangan, pukulan-pukulan menyebabkan Ajul terjatuh di sini ya. Pukulan-pukulannya sangat telak. Kita melihat bagaimana terlihat Ajul kelelahan, terkena ya oleh straight kanan yang begitu keras, menyebabkan dia kehilangan konsentrasi.
dan serangan-serangan yang bertubi-tubi menyebabkan dia kelelahan, ya, dan pukulan keras, ya, akhirnya menumbangkan Ajoldie Hamro Simbolon di sini, ya. Oke, jadi dia memang menjadi petarung yang sangat berbahaya dan sangat menjanjikan. Percobaan takedown apakah kembali berhasil dan gagal. Roll yang baik Bung dari Betul. Tridiva. Defense takedown yang Defense baik. takedown ya. Dibawa ke arah cage, Bung. Apakah sebenarnya ini malah bisa menjadi keuntungan bagi Tridiva untuk menggunakan cage dan mengembalikan keadaan seperti Betul, di ronde kedua iya, tadi ya, Bung? iya, betul sekali. Iya. Nah, kita lihat seperti ini, apakah usaha dari Ajul Pelan-pelan tadi masih belum terplanning dengan baik. Sepertinya Ajul mau melakukan apa nih, Bung? Belum kita lihat ya, Bung ya. Iya. Mau sepertinya sih yang pasti melakukan pertarungan di bawah sepertinya, Bung. Iya, kita lihat di sini Tridiva melebarkan kakinya untuk Iya. melakukan defense. Defense Ini tentunya supaya tidak bisa ditarik ke bawah ya. Betul. Bisa juga Ajul merapatkan kaki dari Tridiva, Bung, untuk merubah level dan bisa menarik. Dan ini yang harus menjadi PR sepertinya, Bung. Iya. Tidak Tapi kita dilakukan. melihat tidak dilakukan oleh Ajul, Bung. Sepertinya Ajul malah pasif, Bung, di sini, Iya. Bung. Hanya menekan Tridiva ke arah cage. Ya. Ya, apakah Tridiva bisa? Iya. Berbahaya. Hampir saja tadi, Bung. Dua pelipukan kali ini. Berbahaya sekali. Posisi yang berbahaya sekali. Iya, keras ini Tridiva. Tridiva kembali melakukan lebih agresif, Bung. Betul. Melihat satu peluang bisa meng-KO-kan sepertinya. Dua fighter dengan saling melempar pukulan. Jatuh dan diperhentikan oleh Best debutan kita di sini adalah Matthew Jeremy, ya. Dua petarung debutan ini, Matthew berhadapan dengan Antonius Muyak yang sebelumnya pernah bertarung di silat bebas Indonesia di dalam ajang One Pride. Di sini kita melihat bagaimana, ya, Matthew Jeremy ini langsung merangsek, ya, karena dia tahu dia kalah jarak, ya. Dia mengetahui bahwa lawannya ini Antonius Muyak memiliki jangkauan yang tinggi dan tendangan yang keras, sehingga Matthew menekan dan melakukan tendangan jarak dekat dan melakukan pukulan-pukulan, kemudian disusul dengan clinch fighting, ya. Dia menekan ke arah cage dan melakukan leg trip, melakukan takedown dan mendapatkan posisi mount, ya, mount position, dan melakukan ground and pound. Di sini terlihat ada uppercut tadi sebelum jatuh, ya, yang dilakukan Antonius Muyak, menyebabkan wajah dari Matthew Jeremy ini terlihat ada cut di sini, ada cedera. Nah, di sini posisi ground control dari Matthew Jeremy, ya. Kemudian Matthew Jeremy berusaha untuk melakukan takedown, tapi di sini Antonius Muyak memegang cage, ya. Itu adalah pelanggaran, ya, harus terkena sanksi. Dan di sini akhirnya berhasil lagi diajak ke bawah dengan posisi ground and pound, ya, dari posisi side control. Oke, Matthew melakukan ground and pound dan melakukan teknik north and south control dari ground and pound, berusaha untuk mendapatkan ground and pound dengan baik. Dan pada saat side control di sini Matthew Jeremy mendapatkan posisi kuncian tangan, yaitu Americana dengan sangat dalam, sehingga membuat petarung Antonius Muyak harus tap out, ya, di menit-menit awal pertandingan pada saat menghadapi Matthew Jeremy. Luar biasa Matthew Jeremy, dia menghadapi petarung hebat seperti Antonius Muyak dan mendapatkan teknik submission Americana. Bang Pala. Hati-hati Bang Pala. Jangan mencebrang. Hati-hati Bang Pala.
itulah 4 review kita ya. Mulai dari best fight, best knockout, most promising, dan juga best debutan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di after fight berikutnya. Saya Max Metino, One Pride untuk Indonesia.